Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu sebagaimana biasanya pada malam Kamis. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab tentang majaa fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-308 di dalam buku ini, yaitu qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzata qalat qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli shahrin qalat na'am qultu min ayyihi kana yasum qalat kana la yubali min ayyihi shamah. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Dawud, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid ar-Rishki, dia mengatakan saya mendengar Mu'adzah, dia mengatakan saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulannya? Kemudian Aisyah mengatakan betul. Mu'adzah, ya seorang perempuan, Mu'adzah bertanya lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha, dari hari apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan la yubali min ayyihi shamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulannya dan tidak memperhatikan, tidak mempedulikan di hari mana saja Rasulullah berpuasa. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang kita jelaskan sebelumnya tentang puasa Ayyamul Bid, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya setiap bulan, 3 hari berpuasa setiap bulan. Dan kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah. Nah, dan di dalam hadis ini sudah sangat jelas bahwa terkait dengan puasa Ayyamul Bid itu tidak harus berturut-turut, ya tidak harus di tanggal 13, 14 dan 15. Bahkan boleh di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, dan tidak mesti harus berturut-turut. Ya boleh dilaksanakan secara berturut-turut, boleh juga dilaksanakan secara terpisah. Bahkan boleh satu dilaksanakan di awal bulan, satu di pertengahan bulan, dan satu juga di akhir bulan. Jadi masalah puasa Ayyamul Bid
adalah masalah yang sangat fleksibel, ya, waktunya sangat fleksibel sesuai dengan waktu atau kesempatan kita untuk berpuasa di hari tersebut. Taib, kemudian hadis yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata shamahu wa amara bi siyamihi falamma ifturida Ramadan kana Ramadanu huwal fariidah wa turika Ashura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan hari Ashura yaitu tanggal 10 di bulan Muharram adalah hari di mana orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah juga berpuasa. Jadi bukan cuman orang-orang Yahudi saja yang berpuasa di hari Ashura, bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka juga berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi SAW juga berpuasa di hari Ashura. Dan ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Rasulullah berpuasa Ashura, ia melanjutkan kebiasaan beliau pada saat di Mekah dan memerintahkan sahabat-sahabatnya. Dan perintah di sini hukumnya wajib, mewajibkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, kemudian Ashura berubah statusnya, berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Siapa yang mau berpuasa Ashura maka silahkan, dan siapa yang mau meninggalkannya maka juga silahkan, karena sudah tergantikan dengan puasa yang lebih baik, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashura atau hari ke-10 di bulan Muharram yang disebut dengan Ashura dari kata asyarah yang artinya 10, adalah hari yang diagungkan oleh kaum muslimin dan juga diagungkan oleh orang-orang sebelum kita, diagungkan oleh Banu Israel, karena pada hari itu, pada hari ke-10 di bulan Muharram adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Firaun dan bala tentaranya pada peristiwa yang sangat terkenal, yang sudah sangat kita kenal, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam untuk dibunuh, ya, untuk dibantai, untuk dihabisi. Kemudian pada peristiwa yang besar tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dengan mukjizat yang sangat besar, yaitu dengan terbelahnya Laut Merah, dan disaksikan oleh Fir'aun dan semua bala tentaranya, bahkan mereka masuk ke dalamnya. Nah, kemudian dengan peristiwa tersebut yang sangat luar biasa itu, akhirnya Bani Israel berpuasa pada hari itu syukran lillah, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan orang-orang Arab jahiliyah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, mereka juga berpuasa pada hari tersebut. Dan kata pensyarah, la'alla siyama Ashura fil jahiliyah minal umuri allati baqiyat indahum mimma lam yatabaddal. Ya, bisa jadi
puasa Asyura ini di antara syariat yang belum tergantikan, belum terlupakan oleh nenek moyang mereka, sehingga itu masih diamalkan. Ya, sebagaimana haji yang merupakan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Meskipun ya, tata cara haji mereka tentu saja sudah menyimpang ya, karena ada kesyirikan di dalamnya. Tapi intinya bahwa ada beberapa ibadah yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya yang diamalkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Nah, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya mereka sudah ditegakkan hujjah terhadapnya. Hujjah, tidak ada alasan bagi mereka untuk menyembah berhala. Ya, karena masih ada juga orang-orang yang masih hanif, orang-orang yang lurus, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang di zaman tersebut bukanlah orang-orang yang punya uzur. Ya, sehingga orang tua Nabi SAW pun yang meninggal dunia sebelum kenabian Rasulullah SAW, bahkan sebelum lahirnya Nabi SAW, ayahnya sudah meninggal dunia, tapi Rasulullah mengatakan bahwa inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Itu menunjukkan bahwa zaman itu bukanlah sebagai zaman fatrah yang tidak ada ilmu, tidak ada hujjah yang sampai kepada mereka. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hari Asyura. Hari Asyura ini ya di kaum muslimin juga adalah hari yang besar. Ya, hari yang besar, bahkan Nabi SAW mewajibkan satu-satunya puasa sunnah. Ya, puasa sunnah yang kita kenal pada hari ini, yang pernah diwajibkan oleh Nabi SAW adalah puasa Asyura. Padahal ada puasa-puasa yang lain. Ada puasa Zulhijjah, ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi puasa yang diwajibkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin adalah puasa Asyura, saking pentingnya puasa tersebut. Nah, dan berkaitan dengan hari Asyura ini, ada kemudian bid'ah yang muncul belakangan setelah meninggalnya Nabi SAW. Bid'ah yang paling besar yang berhubungan dengan hari Asyura adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang setiap tahunnya mereka memperingati hari kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, di sebuah tempat yang bernama Karbala, yang juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, mereka memperingatinya dengan menyakiti diri mereka sendiri, dengan memukuli badan-badan mereka, bahkan sampai berdarah-darah, sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk kesedihan terhadap musibah yang menimpa Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan tentu saja apa yang diperingati oleh orang-orang Syiah di hari Karbala dengan memukuli diri mereka sendiri, dengan meratapinya, merupakan sebuah kemungkaran yang sangat besar. Ya, karena siapapun dia dan bagaimanapun bentuk terbunuhnya, apakah dibunuh dengan cara yang zalim atau dengan cara yang tidak zalim, maka tidak boleh untuk diratapi. Ya, siapapun dia, bahkan Nabi SAW, bahkan yang lebih mulia dari Husain bin Ali bin Abi Thalib dan juga terbunuh dengan cara yang zalim adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, yang tentu saja lebih mulia
dibandingkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan juga terbunuh dengan cara yang zalim. Namun ya tentu saja ya, kematian Utsman bin Affan tidak boleh diratapi, sebagaimana tidak boleh meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib ini masih dalam silsilah, dalam rangkaian fitnah-fitnah yang terjadi ya, sepeninggalnya dengan meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang memang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian Utsman atau sebelumnya kematian Umar bin Khattab adalah pintu terhadap fitnah yang sangat banyak. Umar bin Khattab adalah pintu, di belakangnya adalah terdapat banyak sekali fitnah. Dengan terbunuhnya Umar bin Khattab, maka akan terjadi banyak sekali fitnah di tubuh kaum muslimin. Dan fitnah yang paling pertama adalah kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kemudian setelahnya muncul banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Ma'rakatul Jamal, peperangan perang unta, Ma'rakah Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian muncul mazhab-mazhab atau sekte-sekte yang menyimpang dari agama Islam seperti Khawarij, Syiah. Itu adalah sekte-sekte, aliran-aliran yang muncul ya sepeninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan terkhusus ketika meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dan kemudian di antara fitnah yang besar yang terjadi adalah kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan cara yang sangat keji, dengan cara yang sangat zalim, di mana ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia sebagai khalifah kaum muslimin pada waktu itu, kemudian sebagian kaum muslimin membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi sebagian yang lain dari penduduk Irak yang sangat loyal kepada Ali bin Abi Thalib di zaman hidupnya Ali bin Abi Thalib, mereka menginginkan jika kekhilafaan kaum muslimin itu diambil alih oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Maka mereka pun memanggil Husain yang ada di Madinah atau ada di Mekah pada waktu itu agar datang ke Kufah untuk dibaiat, untuk dibaiat. Ini janji mereka. Nah, akan tetapi tentu saja apa yang mereka janjikan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di sisi yang lain kubunya Yazid bin Muawiyah adalah kubu yang sangat kuat, karena sebelumnya tampuk kepemimpinan kaum muslimin ada di tangan Muawiyah, bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Sehingga sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memperingatkan kepada Husain bin Ali agar tidak ke Kufah, agar tidak mempercayai sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh sebagian masyarakat Kufah kepadanya, bahwa kesinilah kami akan membaiatmu, kami akan mengangkatmu sebagai khalifah. Nah, akan tetapi Husain bin Ali bin Abi Thalib berdasarkan istikharahnya dan berdasarkan janji dari orang-orang Kufah, maka beliau pun berangkat bersama dengan keluarga besarnya, anak-anaknya, istri-istrinya, keponakannya, saudara-saudaranya, dengan jumlah yang puluhan kerabat-kerabatnya.
meninggalkan Mekah ke Kufah. Nah, namun sebelum sampai di Kufah, di tanah Karbala, mereka dicegat oleh pasukan yang telah dikirim oleh Ziyad, gubernur yang menjabat di Kufah pada waktu itu. Nah, dicegat Ubaidillah bin Ziyad, dicegah dan disuruh kembali. Ya, disuruh kembali ke Mekah. Jangan melanjutkan perjalananmu ke Kufah karena berbahaya. Tapi Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tidak peduli dengan hal tersebut. Nah, tidak peduli dengan hal tersebut karena menganggap bahwa apa yang beliau lakukan merupakan sebuah kebenaran. Nah, dan itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di mana memang belum bersatu kaum muslimin, belum sepakat kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah. Ya, kalau sudah ada khalifah maka tidak boleh ada lagi khalifah yang lain. Tapi di saat itu belum sepakat kaum muslimin terhadap Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Nah, kemudian akhirnya ya gubernur Kufah yang memang benci terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib akhirnya mengirim pasukan tambahan yang berjumlah 4.000 pasukan. Ya, akhirnya jumlahnya semua ada 5.000 pasukan. Padahal yang dihadapi ini cuman puluhan saja, ya, bukan ribuan, puluhan saja. Dan mereka berangkat bukan untuk berperang. Seandainya mereka berangkat untuk berperang, maka mereka akan berangkat dengan membawa pasukan. Tapi mereka berangkat bukan untuk berperang, ya, tapi dihadapi dengan pasukan Ubaidullah yang sangat banyak. Akhirnya mereka pun dibantai di tanah Karbala itu. Hanya sedikit di antara mereka yang lolos, yang tidak terbunuh. Kebanyakannya terbunuh. Di antaranya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan dipenggal kepalanya dan dibawa ke Kufah. Ya, dibawa ke Kufah, diserahkan kepada Ubaidullah, ya, gubernurnya Kufah. Tentu saja Yazid bin Muawiyah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ubaidullah ini. Ya, meskipun itu perintah dari Ubaidullah, perintahnya Yazid bin Muawiyah adalah cegat. Ya, cegat Husain jangan sampai di Mekah. Perintahnya bukan dibunuh, dicegat saja. Tapi karena kebencian dari Ubaidullah terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib, akhirnya dia pun melampaui batas terhadap titah yang diberikan kepadanya. Dan yang disayangkan adalah karena Yazid bin Muawiyah tidak menghukum Ubaidullah bin Ziyad atas kecerobohan tersebut. Ala kulli hal, tentu saja ini merupakan fitnah yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Yang perlu kita luruskan adalah jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan terhadap salah satu golongan. Ya, seperti orang-orang Syiah yang terlalu berlebih-lebihan mencela Yazid bin Muawiyah dan mengagung-agungkan Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan cara memperingati hari kematiannya, dengan cara melukai diri mereka sendiri. Ini tentu saja adalah golongan yang ekstrim. Nah, tapi kita katakan bahwa itu adalah fitnah yang terjadi di tubuh kaum muslimin, dan yang kita syukuri adalah karena kita tidak termasuk bagian yang mengambil andil di dalam peristiwa tersebut, sehingga kita yang mendoakan Husain bin Ali bin Abi Thalib agar ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang paling tinggi, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Hasan dan Husain merupakan sayyida syababi ahlil jannah, merupakan dua orang penghulu pemuda penduduk surga. Ya. Ini merupakan keistimewaan bagi Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara bid'ah yang terjadi di hari Asyura
adalah bid'ah di mana sebagian orang menjadikan hari tersebut yaumu tausi'atin 'alal aulad wal iyal bil halwa wat ta'am waz zinah, menjadikan hari itu sebagai hari mereka akan dermawan terhadap anak-anaknya, keluarganya, berbagi. Pokoknya hari itu adalah hari kelapangan. Hari kelapangan maksudnya lapang berderma kepada kerabat-kerabat. Ini terjadi pada sebagian negara kaum muslimin. Kalau di negara kita atau mungkin khususnya di daerah kita, di antara hal yang biasa kita lihat di hari Asyura adalah orang-orang berbelanja. Ya, orang-orang berbelanja di hari Asyura, ya sembarang. Kalau kita lihat di hari Asyura pasar itu sangat ramai. Orang belanja perabot rumah tangga, belanja ini dan itu dan sebagainya. Wallahu alam. Ya, apa sebabnya? Apakah itu dianggap sebagai hari yang berkah atau dianggap hari yang menguntungkan dan sebagainya? Yang jelas, ya kalau itu dianggap sebagai hari yang memiliki keistimewaan untuk berbelanja di dalamnya, maka ini tentu saja termasuk bid'ah. Iya, termasuk bid'ah kalau kita mengaitkan bahwa berbelanja di hari itu ada keutamaannya. Ya, karena tidak ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa berbelanja di hari Asyura itu ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika puasa Ramadan telah disyariatkan, yaitu pada tahun kedua, ya, pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Sejak saat itu maka puasa Asyura menjadi sunnah. Keutamaannya, kata Nabi SAW, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu Aisyata akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'an qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutik. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah. Dia mengatakan saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi SAW mengkhususkan hari tertentu, ya, mengkhususkan hari tertentu untuk beribadah? Dia mengatakan amalan Nabi SAW itu continue, ya, artinya tidak ada waktu-waktu tertentu, tapi amalan beliau itu adalah amalan yang continue. Dan siapakah di antara kalian kira-kira yang sanggup serupa dengan Nabi SAW di dalam keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sebenarnya hadis yang umum, tidak terkhusus dengan masalah puasa saja, tapi berhubungan dengan semua ibadah-ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya Rasulullah secara umum ibadah-ibadah beliau itu continue. Ya, ketika sudah melakukan sebuah ibadah, maka beliau akan berusaha untuk konsisten melaksanakan ibadah tersebut. Apalagi kalau ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah. Saking konsistennya Rasulullah, beliau akan mengqadanya. Beliau akan mengqada sunnah muakkadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, seperti ya salat malam beliau yang diqada di pagi hari, dan sunnah i'tikaf misalnya, yang ketika Rasulullah tidak sempat
mengerjakannya di 1 tahun tertentu, maka beliau akan mengqadanya di bulan Syawal. Padahal sudah bukan Ramadan lagi, tapi sebagai bentuk konsistensinya Rasulullah mengerjakan sebuah ibadah, maka beliau akan mengqada ibadah yang tertinggal dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun di dalam hadis ini Aisyah mengatakan bahwa amalan beliau itu konsisten dan tidak ada hari-hari tertentu yang istimewa, ya secara umum di sini disebutkan. Tapi kalau kita ingin menggali hadis-hadis yang sebelumnya, kita akan mengatakan bahwa ada bahkan hari-hari di mana beliau lebih banyak ibadah di dalamnya, ya seperti bulan Sya'ban di mana Rasulullah memperbanyak berpuasa di dalamnya. Bulan Muharram Rasulullah memperbanyak berpuasa di dalamnya. Begitu pula dengan Ramadan, ya khususnya di 10 malam yang terakhir Rasulullah akan menghidupkan malam tersebut. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di akhir perkataan Aisyah dalam hadis tadi menyebutkan bahwa ya, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa sekonsisten Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Artinya tidak ada yang bisa menyamai keistiqomahan dan kekonsistenan Nabi SAW di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini merupakan karunia, taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-311, haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala man hadhihi qultu fulana la tanamu al-laila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum minal a'mali ma tutikun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana habba dhalika ila Rasulillah sallam alladhi yadumu alaihi sahibuh. Menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdah bin Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, dia mengatakan suatu hari Nabi SAW masuk ya ke dalam rumahku, dan pada waktu itu ada seorang wanita yang bersama dengan saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah wanita ini? Saya mengatakan fulanah. Dia tidak tidur semalaman. Tadi malam dia tidak tidur semalaman. Dia bersama saya semalaman dan dia tidak tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, hendaknya kalian beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Nah, dan amalan yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah amalan yang diistiqomahkan, yang continue, yang konsisten kita mengerjakannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sebagai manusia ada sifat malal, ada sifat bosan, ada futur, ya ada lemah semangat, tidak ada keinginan ya untuk beribadah. Itu terjadi pada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Artinya adalah beribadah sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Jangan terlalu dipaksakan sebuah ibadah. Kenapa? Pada saat kita memaksakan sebuah ibadah, maka pastinya bisa dipastikan bahwa kita tidak akan istiqomah menjalankan ibadah tersebut.
Karena kita adalah manusia, ada bosannya, ada futurnya. Sehingga karena ini adalah sifat tabiat manusia, karena bosan itu adalah tabiat manusia, maka jangan terlalu gulu ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun ya tubuh kita ini ada haknya, ya ada haknya untuk tidur di malam hari. Ya orang yang memaksakan dirinya untuk beribadah sepanjang malam, ya padahal ada hak tubuhnya untuk beristirahat. Ya ada hak tubuhnya untuk beristirahat. Tentu saja ini dikecualikan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini dikecualikan pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, yang dimana Nabi SAW juga mengkhususkannya, dimana dalam hadis disebutkan kalau sudah masuk 10 yang terakhir maka Rasulullah akan mengencangkan sarungnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya ya, yang sebelumnya Rasulullah membiarkan mereka tidur, dibangunkan sekedarnya untuk beribadah, untuk sholat di akhir malam. Namun di 10 malam yang terakhir itu mereka dibangunkan oleh Nabi SAW. Jadi maksud daripada ibadah, jangan berlebihan, jangan memaksakan diri di dalam ibadah-ibadah tertentu itu selain daripada waktu-waktu yang memang diutamakan ya di dalam agama kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait perkataan Rasulullah, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Berarti Allah punya sifat yaitu bosan. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengejek mereka. Allah mengejek mereka, orang-orang musyrik. Sakhirallahu minhum, Allah ya mengejek mereka, sama yastahzi dengan sakhirallahu. Berarti Allah punya sifat mengejek. Di ayat yang lain disebutkan wa makaru wa makarallahu, mereka buat makar dan Allah juga buat makar. Berarti Allah punya sifat membuat makar. Nah, ayat-ayat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadapnya adalah imraruhu kama jaa minallahi taala. Kita memahaminya dan meyakininya sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ya, menanyakan bagaimana, ya bagaimana, tanpa menyamakan dengan makhluknya, dan tanpa menggambarkan kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Tapi kita meyakini bahwa ada sifat Allah, bahwa Allah itu membuat makar karena disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi makarnya Allah kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan laisa kamitslihi syai', pastinya bahwa tidak akan serupa dengan makhluknya. Allah buat makar tidak sama dengan kita membuat makar. Tapi tidak boleh kita nafikan Allah buat makar dalam Al-Quran disebutkan. Kita mengatakan tidak, ya, tidak mungkin Allah buat makar. Itu artinya kita telah menafikan sebuah sifat yang Allah tetapkan terhadap dirinya, dan tidak boleh menafikan. Kalau sudah Allah tetapkan nama baginya atau sifat baginya, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian menafikan nama dan sifat tersebut. Misalnya Allah sebutkan Allah punya tangan. Nah, Allah punya tangan. Kemudian kita mengatakan tidak, Allah tidak punya tangan. Tangan yang dimaksud di situ adalah kekuasaan. Berarti kita telah mentakwil, memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Tapi yang benar adalah kita mengisbat, kita menetapkan bagi Allah bahwa Allah punya tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah itu tentu saja tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap asma wa sifat, dan ini harus kita yakini, harus kita perhatikan. Kenapa? Karena beberapa kelompok
menyimpang terhadap akidah Ahlus Sunnah terhadap akidah asma wa sifat. Sebagaimana kita ketahui, tauhid ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini, kalau tauhid rububiyah tidak ada kaum muslimin yang menyimpang terhadapnya. Itu antara kaum muslimin dengan orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Antara tauhid uluhiyah tidak ada juga silang pendapat, kecuali antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Nah, tapi kalau asma wa sifat ini bukan orang-orang musyrik, tapi kaum muslimin yang membaca kitab juga, yang paham Al-Quran, paham sunnah, namun ada penyimpangan di dalam akidah asma wa sifat. Penyimpangannya adalah ada yang menafikan, menafikan sama sekali tidak, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ada yang mentawil, punya nama dan punya sifat, tapi ditawil kemana yang lain. Misalnya Allah bersemayam di atas arsy, dia mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Arsy itu artinya istaula alal arsy, Allah itu menguasai arsy, bukan istiwa tapi istaula. Istiwa itu artinya bersemayam, ya'lu ala syai', berada di atasnya. Kalau istaula menguasai. Kenapa mereka mentakwil? Kenapa mereka memalingkan maknanya? Karena tujuannya baik. Karena mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, itu artinya Allah butuh tempat, Allah butuh terhadap arsy. Itu pikiran kita manusia. Seperti saya butuh kursi, saya duduk di atas kursi karena saya butuh dengan kursi ini, karena kita manusia. Tapi Allah bersemayam di atas arsy, itu bukan berarti Allah butuh terhadap arsy tersebut. Tapi tidak boleh kita mengatakan, memalingkan maknanya. Makna istiwa adalah istaula, menguasai arsy tersebut. Jadi ada yang menafikan, ada yang mentakwil, dan ada juga yang mentasbih, menyerupakan. Allah punya tangan, tangannya Allah itu seperti ini. Ini juga adalah kelompok yang menyimpang dalam akidah asma wa sifat. Lalu bagaimana akidah ada yang benar? Kita isbat kama asbatahu Allah Ta'ala ala nafsihi. Kita meyakini Allah punya nama, punya sifat, tapi tidak ada ta'til, tidak ada ta'wil, tidak ada tamsil, tidak ada tasbih. Kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya, tidak boleh juga mentakwil maknanya kepada makna yang lain. Lalu bagaimana? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, itu wallahu alam. Cuma Allah yang mengetahuinya. Cuman kita meyakini bahwa laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasan berikutnya kita pindah ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-44, babu ma jaa fi qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk diri kami sendiri. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru, datangnya dari diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.